Salam sejahtera, anak-anakku yang penuh cinta. Hiduplah seperti matahari pagi yang menyinari, hangat, perlahan, dan penuh arti. Pada hari ini, mari kita renungkan bersama sebuah kebiasaan yang kerap kita abaikan, namun sebenarnya memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Kebiasaan yang terlihat sederhana, namun sebenarnya sangat berpengaruh pada kesejahteraan tubuh dan jiwa kita, yaitu duduk terlalu lama. Anak-anakku, dengarkanlah ini dengan hati yang penuh perhatian. Tubuh kita adalah hadiah, pemberian dari Sang Pencipta. Ia bukan hanya kendaraan untuk jiwa kita, tetapi rumah tempat jiwa kita bertumbuh. Seperti rumah yang kokoh dan nyaman, tubuh kita membutuhkan perhatian dan perawatan. Namun, seringkali kita lalai dalam merawatnya. Kita terlalu sibuk, terlalu tenggelam dalam rutinitas yang tidak memberi ruang bagi tubuh untuk bergerak. Ketika kita duduk terlalu lama, tubuh kita memang terlihat tenang. Tetapi jangan keliru, anak-anakku. Dalam kedamaian yang tampaknya tenang itu, tubuh kita sebenarnya sedang berteriak, meminta perhatian kita. Duduk terlalu lama menyebabkan aliran darah menjadi lambat, terutama pada bagian kaki. Pembuluh darah kita yang seharusnya membawa kehidupan, menjadi tertekan dan terhambat. Seperti sungai yang tersumbat, aliran air yang membawa kehidupan pun berhenti. Apa yang akan terjadi pada sungai itu? Ia akan keruh, tak lagi membawa kesegaran. Begitu juga dengan tubuh kita. Jika kita biarkan aliran darah terhambat terlalu lama, tubuh kita akan mulai merasakan dampaknya. Sadarkah kalian bahwa tubuh kita memiliki sistem yang begitu sempurna? Setiap organ, setiap pembuluh darah, bekerja dengan irama yang saling mendukung satu sama lain. Pembuluh darah, misalnya, mereka seperti jalan-jalan yang membentang, menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya, membawa darah dengan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Namun, ketika kita tidak bergerak, jalan-jalan itu mulai terhambat, mulai mengalami tekanan. Akibatnya, tubuh kita pun mulai merasakannya. Varises, pembuluh darah pecah, atau bahkan sirkulasi yang terganggu adalah beberapa dari masalah yang bisa muncul. Masalah-masalah ini, jika tidak segera ditangani, bisa berkembang menjadi gangguan kesehatan yang lebih serius. Mari kita berhenti sejenak. Duduklah dengan tenang sejenak, anak-anakku. Ambil napas dalam-dalam, dan rasakan betapa setiap tarikan napas membawa kehidupan ke dalam tubuhmu. Saat kita bernapas, kita memberikan tubuh kita kesempatan untuk menerima oksigen yang diperlukan untuk kehidupan. Sama halnya dengan tubuh kita yang memerlukan pergerakan untuk menjaga agar semua fungsi tubuh tetap berjalan lancar. Saat kita duduk terlalu lama, kita menahan hidup itu sendiri. Seperti angin yang berhenti bertiup, udara yang terperangkap di dalam ruang yang tertutup. Jika kita terus-menerus dalam keadaan diam, tubuh kita juga akan merasa terperangkap. Sekarang, mari kita perhatikan lebih dalam lagi.
Tubuh kita, anak-anakku, adalah taman yang hidup. Taman yang memerlukan perawatan dan perhatian. Jika kita membiarkan taman itu terlalu lama tidak disiram, ia akan layu. Tanaman yang tidak digerakkan akan kehilangan daya hidupnya. Begitu pula dengan tubuh kita. Jika kita tidak memberi ruang bagi tubuh untuk bergerak, ia akan kehilangan kekuatannya. Otot-otot kita yang seharusnya bekerja untuk menopang tubuh, mulai melemah. Tulang belakang yang seharusnya tegak dan kuat, mulai merunduk. Postur tubuh kita yang semula tegak, perlahan menjadi membungkuk. Pernahkah kalian merasakan saat tubuh mulai terasa kaku? Kaku. Karena tidak pernah diberi kesempatan untuk bergerak dengan bebas. Otot yang kaku. Seperti tali yang terlalu kencang. Lama-lama bisa putus. Ini adalah tanda bahwa tubuh kita sedang memberi isyarat kepada kita. Anak-anakku, jika kita mendengarkan tubuh kita dengan hati yang penuh perhatian, kita akan mulai memahami kebutuhannya. Tubuh kita membutuhkan gerakan, membutuhkan kelenturan, membutuhkan ruang untuk bernapas dan bergerak dengan bebas. Ambillah waktu untuk berhenti sejenak, dan lakukan gerakan sederhana. Bangkitlah dari dudukmu. Berdirilah, dan rasakan berat tubuhmu perlahan terangkat. Regangkan tubuhmu, seperti sebuah tanaman yang merentangkan daunnya ke arah sinar matahari. Jangan terburu-buru. Lakukan dengan penuh perhatian. Rasakan setiap otot yang meregang, setiap persendian yang bergerak. Biarkan darah mengalir dengan lancar, membawa kehidupan ke seluruh tubuh. Rasakan betapa hidup itu kembali mengalir ke dalam dirimu. Anak-anakku, hidup ini adalah tarian. Tarian antara diam dan gerak. Tarian antara kesabaran dan pergerakan. Hidup yang seimbang membutuhkan keduanya. Namun, jika kita hanya berdiam tanpa bergerak, kita akan kehilangan irama. Bayangkan jika sebuah tarian hanya dilakukan dengan diam, tanpa gerakan, tanpa ekspresi. Itu bukan lagi sebuah tarian. Itu hanya sebuah keheningan yang tidak berarti. Hidup pun demikian. Jika kita hanya berdiam diri, tubuh kita akan kehilangan hidupnya. Jangan biarkan tubuhmu kehilangan irama hidupnya. Sebagai penutup, aku ingin meninggalkan sebuah pesan yang mendalam untuk kalian. Tubuhmu adalah hadiah yang berharga. Jangan biarkan ia terperangkap dalam kebiasaan yang merugikan. Rawatlah tubuhmu dengan penuh cinta dan perhatian, karena ia adalah tempat tinggal bagi jiwamu. Gerakkan tubuhmu, karena di dalam gerakan terdapat kehidupan yang sesungguhnya. Cintailah tubuhmu, karena ia adalah cerminan dari jiwa yang hidup di dalamnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, anak-anakku yang penuh cahaya. Semoga tubuhmu selalu sehat dan kuat. Semoga gerakan-gerakan yang penuh cinta akan selalu mengalir dalam hidupmu. Semoga damai dan ketenangan selalu menyertai setiap langkahmu. Hiduplah dalam kesadaran. Karena kesadaran adalah kunci dari kebijaksanaan yang hakiki. Selamat menjalani hari, dengan penuh perhatian dan gerakan yang penuh kasih.